Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Insya Allah pada sehat ya. Nah, ketemu lagi dengan Ustazah Fitri dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pidato persuasif. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari secara mendalam apa itu pidato persuasif. Nah, sebelum kita masuk pada pidato persuasif, Ustazah akan menjelaskan apa itu pidato. Nah, Ustazah ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi pengertian pidato itu merupakan pengungkapan pikiran melalui kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Nah, sedangkan pidato persuasif itu adalah pidato yang bertujuan mengajak, membujuk, dan mempengaruhi pendengar. Nah, teman-teman sudah bisa membedakan kan apa itu pidato dan apa itu pidato persuasif. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis pidato persuasif. Yang pertama yaitu pidato sambutan. Pidato sambutan adalah pidato yang disampaikan oleh orang-orang tertentu karena jabatan atau kedudukannya. Contoh dari pidato sambutan yaitu ketika teman-teman kemarin menyaksikan secara langsung upacara 17 Agustus di Istana Merdeka. Nah, itu ada sambutan dari Bapak Presiden. Yang kedua yaitu pidato pemerintahan. Nah, pidato pemerintahan adalah jenis pidato yang berisi informasi resmi berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Nah, bentuk pidato ini bisa berupa himbauan, pengumuman, atau penjelasan. Nah, contohnya saat ini ya di Indonesia sedang mengalami masa-masa pandemi. Nah, itu banyak sekali imbauan dari pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan. Yang ketiga yaitu pidato instansi. Nah, pidato instansi adalah pidato yang disampaikan oleh instansi-instansi tertentu untuk kepentingan tertentu. Yang keempat yaitu pidato ceramah. Nah, pidato ceramah adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar. Nah, teman-teman, di sekolah kita sering sekali ya ada pidato ceramah, jadi tidak perlu saja contohkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang metode pidato persuasif. Metode yang pertama adalah pidato memoriter. Nah, pidato memoriter adalah pidato dengan teknik menghafal ya. Nah, teman-teman siapkan dulu isi pidatonya apa, kemudian teman-teman hafal dari awal hingga akhir. Nah, biasanya pidato ini dilakukan oleh orang-orang yang memang daya ingatnya tinggi. Yang kedua yaitu pidato manuskrip. Nah, jenis pidato ini menggunakan metode menggunakan teks. Nah, teman-teman menyiapkan teksnya terlebih dahulu dan teman-teman bisa melihat isinya dari teks tersebut. Yang ketiga yaitu metode pidato impromptu. Nah, metode pidato impromptu ini adalah metode yang dilakukan dengan gerakan spontan ya. Jadi tanpa persiapan apapun teman-teman bisa langsung melakukan pidato. Nah, hanya saja catatan pentingnya pidato ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang profesional di bidang ini. Yang keempat yaitu metode pidato ekstemporan. Nah, metode pidato ekstemporan ini adalah metode yang dilakukan dengan membawa catatan-catatan kecil yang berisi garis besar pidato yang ingin disampaikan. Nah, garis besar ini biasanya dikembangkan sendiri oleh pembicara dalam pidato itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur teks pidato persuasif. Nah, di dalam pidato persuasif ada 3 struktur. Yang pertama yaitu pembukaan. Nah, di bagian pembukaan itu ada salam pembuka, kemudian ada sapaan, dan ketiga ada ucapan syukur, dan keempat ucapan terima kasih, dan yang kelima tujuan pidato. Nah, di bagian isi teman-teman silakan sampaikan saja argumen-argumen yang berasal dari sudut pandang teman-teman. Dan di bagian penutup berisi kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Baiklah, itu tadi materi yang bisa Ustazah sampaikan. Pesan dari Ustazah,
tetap semangat dan ingat ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Oh iya, Ustazah punya satu hadis nih buat teman-teman ya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Masya Allah ya, Allah mudahkan ya kita menuju surga gara-gara kita hanya untuk menuntut ilmu. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Ustazah cukupkan dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau teman-teman komennya lebih banyak dan mengklik loncengnya juga lebih banyak, kita akan menghadirkan konten-konten pembelajaran yang jauh lebih menarik. Oke, bye-bye teman-teman. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.